Halo, salam jumpa teman-teman. Hari ini kita akan sama-sama berdiskusi, belajar terkait dengan jenis karya tulis ilmiah. Sebelum-sebelumnya, teman-teman pasti sudah mendapatkan teori dasar atau materi terkait dengan apa sih karya tulis ilmiah itu. Di sini saya akan membahas secara sederhana saja, secara singkat, terkait dengan karya tulis ilmiah dan lebih berkonsentrasi pada jenis karya tulis ilmiah, khususnya yang akan kita pelajari di semester ini di mata kuliah Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia ada karya tulis ilmiah dan berkonsentrasi dengan penggunaan bahasa lisan dan tulisan dalam karya tulis ilmiah. Nah, apa yang dimaksud karya ilmiah atau karya tulis ilmiah? Karya ilmiah itu sebuah karya yang lahir atau tercipta dari proses keilmuan. Artinya, ada dasar-dasar pengetahuan dan teori yang bisa dipertanggungjawabkan dalam karya ilmiah tersebut, bukan hanya berisi asumsi-asumsi seperti misalnya teman-teman nulis diary atau nulis komen di Instagram, bukan, tetapi ada proses pertanggungjawaban karena ada proses keilmuan di sana sehingga yang dihasilkan dalam paper itu dapat dipertanggungjawabkan secara keilmuan maupun secara faktanya bisa dipertanggungjawabkan. Terus, apa sih manfaat karya ilmiah? Ada beberapa manfaat, saya merangkumnya dalam tiga hal. Yang pertama, sebagai bahan acuan penelitian untuk penelitian selanjutnya. Kalau teman-teman menulis karya ilmiah, harus ada penelitian terdahulu sebagai salah satu dasar penemuan kebaruan atau sebagai rujukan bahwa yang akan Anda lakukan ini sebenarnya urgent atau yang akan Anda lakukan ini penting dilakukan karena di penelitian sebelumnya mengatakan ini penting dilakukan dan sehingga teman-teman bisa menemukan celah. Misalnya penelitian satu 2 3 sama-sama meneliti tentang mental health atau kesehatan mental. Tetapi di tiga penelitian ini ternyata belum membahas tentang kesehatan mental mahasiswa kedokteran, cuman mahasiswa secara umum saja. Nah, disitulah gunanya karya ilmiah sebagai acuan atau penelitian pendahuluan untuk penelitian selanjutnya. Kemudian, tentunya sebagai salah satu sarana untuk memperluas cakrawala ilmu pengetahuan. Dengan membaca karya ilmiah, teman-teman itu sudah mendapatkan teori dan juga temuan. Jadi teori-teori yang misalnya teman-teman perlukan, itu tidak perlu lagi untuk mencari di buku babon. Dengan membaca karya ilmiah, Anda bisa mendapatkan pandangan awal, interface-nya itu seperti apa, atau permukaannya pendahuluannya itu seperti apa. Jika Anda tertarik, Anda tinggal cari buku babonnya atau buku utamanya itu untuk mengetahui lebih dalam. Yang ketiga, mengembangkan keterampilan menggabungkan hasil bacaan dari berbagai sumber. Jadi, karya ilmiah ini akan membuat kita menyusun dengan membaca, begini. Logikanya, dengan kita membaca, otomatis kita akan menemukan hal-hal baru. Dari hal-hal baru tersebut, kemudian kita akan mempunyai keterampilan untuk menyusul hal baru satu, ditambah hal baru dua, tambah hal baru tiga, akan menemukan satu preposisi atau satu simpulan yang baru. Sehingga karya ilmiah ini akan membantu teman-teman untuk mengembangkan keterampilan menggabungkan hasil bacaan dari berbagai sumber. Ciri-ciri karya tulis ilmiah ada 4. Yang pertama sistematis, itu berarti secara susunan. Kalau teman-teman masak mie ya, susunannya harus beli mie dulu, kemudian ngerebus air. Nah, itu sistematis. Jadi tidak boleh dibalik-balik. Misalnya kasih bumbunya dulu, baru direbus, kemudian baru beli kan tidak bisa. Itulah sistematis. Kemudian logis. Logis itu berarti bisa diterima dengan akal sehat. Anda ketika membuat ketika menulis karya tulis ilmiah, pasti Anda mencari referensi terkait apakah benar. Misalnya ada pernyataan bahwa garam itu rasanya asin. Nah, ini logis kenapa? Karena ada penelitian yang membuktikan bahwa garam itu rasanya asin. Atau ini sebagai common knowledge, pengetahuan umum. Jadi bisa diterima sebagai akal sehat. Diterima oleh akal sehat begitu. Ketiga, faktual. Ini kebenarannya didasarkan pada realita atau kenyataan, bukan imajinatif. Anda misalnya
meneliti terkait dengan fenomena COVID-19 begitu. Nah, di kenyataannya COVID-19 ini kan benar-benar ada, bukan penyakit yang imajinatif yang hanya ada di permainan atau di Roblox atau di film, tapi benar-benar ada di dalam dunia nyata yang bisa dibuktikan dengan jumlah penderitanya mungkin atau indikasinya dan lain sebagainya. Jadi faktual, nyata bukan imajinasi. Terakhir objektif. Jadi harus kesimpulan, proposisi atau sesuatu yang diungkapkan, teori misalnya materi temuan yang diungkapkan dalam karya tulis ilmiah itu harus objektif didasarkan pada pandangan umum, bukan asumsi penulis. Let's say katakan penulis itu memiliki satu asumsi, tetap harus diuji terlebih dahulu sehingga disepakati oleh bersama. Itulah objektif. Contohnya, anda punya asumsi bahwa garam itu rasanya ternyata pedas. Itu asumsi Anda. Kemudian Anda berusaha membuktikan dengan cara A, B, C, D dan menyerahkan itu ke masyarakat. Kemudian mengujinya pada masyarakat. Kalau masyarakat bilang, oh iya ya, ternyata garam itu ada pedas-pedasnya. Oh iya, ternyata garam itu pedas, maka itu objektif. Tetapi ketika dalam proses pembuktiannya, ternyata itu tidak tidak pedas melainkan asin, tapi Anda kekeh, oh tidak, penelitian saya tetap garam itu rasanya pedas. Nah, itu tidak objektif. Empat ini menjadi ciri-ciri karya tulis ilmiah. Kemudian ada tiga bentuk karya tulis ilmiah. Ada tiga bentuk. Bentuk pertama populer, yang kedua semi formal, yang ketiga formal. Yang biasanya dikerjakan mahasiswa, itu tiga-tiganya biasanya dikerjakan mahasiswa. Seperti apa contohnya? Yang pertama ini populer. Populer itu biasanya ditulis dengan bahasa yang semi formal. Jadi kadang diberi unsur-unsur bahasa yang populer yang mudah dipahami dan tanpa mengubah atau tanpa eh, menafikan, mengabaikan kaidah penulisan bahasa Indonesia. Jadi memasukkan bahasa-bahasa populer, kemudian tidak baku, susunannya juga bebas sesuai dengan selingkungnya. Contoh yang saya berikan ini sebuah resensi film yang ada di Jawa Pos. Penggunaan bahasanya santai, mudah didengar, tidak kaku baku, tidak ada misalnya tidak ada seperti di bawah ini. Nah, tidak seperti itu. Jadi penulisannya santai. Seperti apa? Teman-teman harus baca supaya bisa mengetahui contoh penulisan populer itu seperti apa. Kemudian ada semi populer. Semi formal. Semi formal ini salah satu contohnya adalah makalah. Di makalah itu kenapa disebutkan semi formal? Karena terkadang penulisan makalah atau proposal misalnya itu ditulis dengan tujuan pemahaman ke kemana. Misalnya gini, kita akan mengajukan proposal ke Net TV atau ke SCTV atau ke RCTI atau kemanapun ya media massa. Nah, penulisannya tidak mungkin kita buat sebaku ketika Anda mengajukan proposal untuk disertasi, skripsi, dan lain sebagainya. Masih ada penggunaan bahasa-bahasa yang dicampur. Misalnya dicampur itu bahasa Inggris yang tidak ditranslitkan ke bahasa Indonesia. Selfie atau ditulis selfie dengan tujuan ya karena memang mereka dunianya penggunaannya pakai bahasa selfie bukan swafoto. Misalnya seperti itu. Yang terakhir formal. Formal itu contohnya ya berarti seperti skripsi. Ini kebetulan disertasi saya. Kemudian eh, seperti tesis atau laporan akhir, laporan praktikum itu juga termasuk formal. Oke, artikel itu ada, kita konsentrasinya ke artikel ya, teman-teman. Tadi kan kita belajar atau kita diskusi tentang bentuknya seperti apa. Bentuknya ada tiga. Populer, semi formal, sama formal. Kemudian konsentrasi kita di jenis karya ilmiah yang bernama artikel. Artikel ini juga dibagi menjadi tiga. Yang pertama artikel populer. Yang kedua yang akan kita kerjakan adalah artikel review. Dan yang ketiga adalah artikel penelitian.
Artikel populer, contohnya misalnya teman-teman membaca Kompasannya atau membaca opini di Jawa Pos. Di situ judul yang benar-benar membuat pembaca tertarik, kadang-kadang menggunakan clickbait, kadang-kadang menggunakan bahasa-bahasa yang menarik perhatian. Contohnya penggunaan kata nih, Fata Morgana di jalan para dosen. Fata Morgana itu berarti sebuah istilah yang digunakan atau metafora membuat itu menjadi sesuatu yang seolah-olah menjadi lebih berlebihan begitu. Itu boleh ketika teman-teman membuat sebuah artikel populer. Biasanya memang munculnya di media-media cetak atau media-media massa yang bagian opini. Kemudian selanjutnya kita akan ke, ini adalah artikel review. Artikel review itu berisi hasil dari bacaan teman-teman. Jadi Anda mereview, melihat misalnya ada 10 artikel dengan tema COVID-19 dan pengaruhnya pada proses pembelajaran. 10 artikel berbicara tentang itu dan Anda ingin mereview, membuat artikel review, maka Anda akan membaca keseluruhannya, kemudian melihat hasil temuan dari artikel 1, 2, sampai 10 itu apa, kemudian Anda bandingkan, setelah hasil perbandingan itu Anda akan menemukan kelebihannya, kekurangannya, atau perbedaannya, persamaannya, dengan mengakhirinya dalam sebuah kesimpulan. Jadi mereview itu seperti teman-teman nonton film. Setelah Anda nonton film, kan Anda biasanya suka ngobrol tuh sama teman-teman. Tadi tuh filmnya ini ya, termasuk bagus ya. Kenapa bagus? Iya, misalnya latarnya bagus sekali, mengambil gunung di mana, gunung di Lombok, atau tokohnya benar-benar menghayati peran ya, dan lain sebagainya. Itulah mereview. Anda memberikan komentar, tapi juga ada kesimpulan. Nah, yang ini dalam bentuk ilmiah namanya artikel review. Yang terakhir namanya artikel penelitian. Dalam artikel penelitian Anda akan membuat suatu penelitian. Artinya penelitian itu berarti dari sesuatu yang tidak ada, hasilnya belum ada, datanya belum ada, menjadi ada data dan juga ada hasil. Artikel penelitian ini cukup berbeda dengan artikel review. Jika review, Anda mereview, benar-benar meninjau dari data hasil yang sudah pernah dilakukan orang, kemudian membuat kesimpulan. Sebaliknya, ketika Anda membuat artikel penelitian, Anda harus menemukan data, mempunyai data sendiri, dan melakukan analisa sehingga menemukan suatu hasil dan pembahasan. Itu yang membedakan keduanya. Kalau yang penelitian ini orisinil, ada sesuatu orisinil yang Anda munculkan. Tetapi kalau review, Anda mengolah lagi, meninjau lagi ya tadi. Jadi film Anda berikan review, terus kesimpulannya apa. Kurang lebih seperti itu yang membedakan antara artikel review dan juga artikel penelitian. Keduanya sama-sama memiliki kelebihan, tidak ada kekurangan, kedua-duanya sama-sama baik untuk Anda kerjakan. Sumber karya tulis ilmiah yang dapat dipercaya atau kredibel. Ini teman-teman kalau mau mencari artikel-artikel, pertama di Google Scholar atau di Google Cendekia. Ada Library Genesis, kemudian ada Perpusnas, dan ada di jurnal bereputasi. Misalnya Anda mencari satu-satu di lamannya ya, di Sinta. Ada Sinta atau WOS atau di Scopus, ini mereka punya repositorinya masing-masing. Selesai. Jadi jenis karya tulis ilmiah ini sebenarnya banyak, tetapi saya rangkum menjadi beberapa materi saja yang dibutuhkan oleh teman-teman, khususnya khususnya karya tulis ilmiah yang dalam bentuk artikel. Semoga bermanfaat, paham, mudeng, sehingga teman-teman bisa memulai mengerjakan artikel review populer atau penelitian. Terima kasih, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.